melaporkan bacaan. Halo, Gumilir. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak, tapi agak sedikit putus-putus, Pak. Ya, silakan menyampaikan laporannya. Oke, kalau tidak bisa Gumilir, sekarang Hutur. Silakan Hutur. Oke, Pak. Kenapa, Pak? Sudah, silakan. Telusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa. Pembahasan pemaknaan teologi, filsafat ketuhanan, aplikasi teori. Ada beberapa mengatakan pendapat mengenai teologi, yaitu antara lain Bertrand dan Julianus menyatakan bahwa teologi adalah berasal dari kata dua istilah bahasa Yunani, yaitu theos dan logos. Theos berarti Allah dan logos berarti perkataan. Jadi makna istilah teologi adalah wacana atau ilmu mengenai Allah atau ilah-ilah. Yang kedua, adian. Dalam jurnal perempuan untuk pencerahan dan kesejahteraan masyarakat, teologi adalah pengetahuan yang ilahi. Kata logi berasal dari bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai pengetahuan yang berkadar pengetahuan tinggi, berbeda dengan opini sehari-hari. Logos berbeda dengan opini karena ia murni kontemplasi tanpa digayuti kepentingan apapun. Teologi kemudian terdapat diartikan menjadi pengetahuan kontemplatif, bebas kepentingan dan benar-benar tentang yang ilahi. Kedua, filsafat ketuhanan. Di dalam filsafat ketuhanan, pandangan tentang Tuhan yang Maha Esa dapat dijumpai beraneka macam. Yang pertama, animisme. Animisme adalah keyakinan akan adanya roh, bahwa segala sesuatu di dalam semesta ini diami dan dikuasai oleh roh yang berbeda-beda pula. Dinamisme, keyakinan terhadap adanya kekuatan-kekuatan alam. Totemisme, keyakinan akan adanya binatang keramat yang sangat dihormati. Politeisme, keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan. Wujud Tuhan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan manusia. Natural politeisme, keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan sebagai penguasa berbagai aspek alam, misalnya Tuhan, matahari, angin, dan sebagainya. Monoteisme atau tinggi atau masa digantikan oleh dewa yang lain. Panteisme, keyakinan bahwa segala sesuatu. Monoteisme, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Monisme, keyakinan terhadap adanya keesaan. Yang pertama, teori interaksionisme simbolik. Ada John Ray dan Blumer telah menyempurnakan pandangan interaksi simbol dalam membagi 3 prinsip arti simbol yang diberikan oleh informan atau bersamaan. Simbol adalah sesuatu yang perlu ditangkap atau ditafsir maknanya, dan pada giliran berikutnya dibagikan oleh
dan kepada masyarakat dan diwariskan kepada anak cucunya. Teori religi menggunakan 3 teori religi yang melakukan pengkajian tentunya terkait dengan 7 theory of religion sebagai berikut. Teori substantif yang berpengaruh telah diusulkan oleh Taylor dan Fajar, yaitu berfokus pada nilai penjelasan agama atau berfokus pada pentingnya pengalaman religius, yaitu lebih khusus pengalaman yang menarik sekaligus menakutkan. Emile Durkheim berfokus pada fungsi sosial agama-agama. Teori kuasa simbolik. Keadaan yang terjadi adalah bertemunya dua budaya yang berbeda, yaitu budaya Tionghoa dan budaya Hindu Bali, dalam suatu wadah yang disebut agama Hindu. Filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cipungbio. Dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. TJ dalam dasar agama Tionghoa tampak Tuhan memiliki banyak aspek, yaitu yang pertama Tuhan totalitas yang disebut Tao sebagai Tuhan sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. 11 telah menggunakan teori Oke, dan perhitungan BA. waktunya Hutur. Gumilir bagaimana? Sudah bisa nyambung? Udah, Pak. Oke, silakan. Waktunya 5 menit ya, dari sekarang. Silakan, Gumilir. Bentar ya, Pak. Mau masuk akun yang satu lagi, Pak. Mau ganti laptop, Pak. Kalau gitu saya dahulukan siapa ya? Ini Yosua. Baik, Pak. Silakan. Ini Yosua. Baik, Pak. Saudari Mona. Menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa. Pemaknaan teologi filsafat ketuhanan, aplikasi teori. A. Teologi. Dalam buku Teologi Hindu yang ditulis oleh Gede Purja tahun 1999, di dalam agama Hindu teologi disebut Brahma Widya. Kata Brahma adalah Tuhan, sedangkan Widya artinya ilmu atau Tatwa Jnana yang memiliki pengertian yaitu mengkaji tentang keberadaan Tuhan. Dapat dikatakan bahwa teologi adalah upaya untuk merumuskan penghayatan iman pada konteks ruang dan waktu. Dengan kata lain, teologi dikatakan sebagai pengkajian, penghayatan, dan perwujudan nilai-nilai iman atau ketuhanan dalam memecahkan masalah-masalah kemanusiaan. Filsafat ketuhanan. Dalam sejarah kepercayaan suatu agama, manusia yang terlahir ke dunia sering disebut sebagai homo religius. Disebut begitu karena setiap manusia mengakui ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, ada kuasa yang lebih di luar dirinya, dan keyakinan ini beragam. Keberagaman untuk sebagian besar penganut agama apapun tidak bermula dari sebuah pilihan yang bebas, akan tetapi terlahir dari proses pewarisan yang diwarisi oleh generasi ke generasi. Dalam filsafat ketuhanan itu sendiri ada beraneka macam pandangan, diantaranya animisme, dinamisme, totemisme, fileteisme, natural politeisme, henoteisme atau katenoisme, panteisme, monisme, dan monoteisme. Filsafat Tao adalah suatu kepercayaan atau menurut Lao Tzu adalah asal-usul yang unik tentang dunia. Lao Tzu secara eksplisit
menulis tahu menghasilkan yang satu menghasilkan yang dua menghasilkan yang tiga, dan yang tiga menghasilkan 10.000 hal lainnya. Tahu adalah sumber utama. Yang satu, the one, adalah ada yang bersifat primordial being, atau chaos itu sendiri. Yang dua disebut juga sebagai yin, atau sisi feminim, sekaligus yang atau sisi maskulin. Yin juga dikenal sebagai sisi negatif, dan yang adalah positif. Yang tiga adalah kesatuan antara yin dan yang. Aplikasi teori. Ada beberapa teori sosial agama untuk meninjau mengenai filsafat ketuhanan pada masyarakat Tionghoa, yaitu teori interaksionisme simbolik. Teori ini menganggap bahwa manusia adalah makhluk pencipta, pengguna, serta pembuat simbol. Istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasan manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya, bukan hanya sekedar aksi dari tindakan seseorang. Kedua, teori religi adalah teori yang membahas tentang agama. Ketiga, teori kekuasaan simbolik. Selanjutnya, masyarakat Tionghoa, dasar-dasar filsafat ketuhanan masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa begitu kuat dengan filsafatnya. Filsafat mereka dikatakan sebagai filsafat yang bersifat natural dan spontan, yang sungguh dilihat dan dialami dalam kehidupan mereka sendiri. Sebelum komunisme masuk, ajaran mereka tidak didasarkan pada agama, melainkan pada ajaran-ajaran etis. Bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir tidak dapat dipisahkan, sebagaimana juga yang terdapat dalam kebudayaan India. Pandangan dan cara hidup mereka tidak dapat dipisahkan dari apa yang mereka yakini sebagai kekuatan tertinggi yang mengatur hidup mereka. Perhatian mereka yang berfokus pada filsafat dan berkepribadian kefilsafatan membuat perhatian mereka terhadap agama tidak besar. Asal-usul filsafat Taoisme. Agama Tao atau yang lebih umum dikenal dengan Taoisme merupakan agama yang berasal dari Cina, Tiongkok. Dari data-data yang ada, maka agama Tao termasuk agama yang tertua di dunia ini. Umumnya diakui sudah ada sejak 7.000 tahun yang silam. Dan agama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat Tionghoa. Data ini dapat kita dapatkan dari tulisan Lu Xun. Taoisme mengalami perubahan secara bertahap, secara perlahan, dan merupakan penyatuan yang terus-menerus antara berbagai macam aliran pemikiran kuno di Cina. Sehingga muncullah ajaran Taoisme di tengah-tengah masyarakat Tionghoa yang memiliki kekayaan budaya melimpah. Tao dikatakan sebuah agama yang memberikan kebebasan kepada pemeluknya agar senantiasa memperteguh keimanan dengan jalan menjaga keharmonisan hati dan pikiran, sehingga bisa diaktualisasi konteks relasi dengan Taoisme setelah mengalami perkembangan dan evolusi, sehingga selain sulit untuk menentukan waktu kelahirannya, juga sulit untuk menentukan batas-batasnya. Itulah sebabnya dikatakan bukanlah agama yang terekstentusi pada satu titik ajaran semata, melainkan perpaduan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Baik, Pak. Oke. Bu Melir bagaimana? Sudah bisa? Bu Melir? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, silakan. Ya. Udah bisa, udah napas screen-ku Pak? Udah. Ya. Menelusuri dinamika Hindu etis Tionghoa, sebuah kajian komunikasi lintas budaya. Dalam sejarah kepercayaan agama, orang yang lahir setelahnya mulai disebut dengan menganut agama homo religius, di mana anggapan dan mengakui bahwa adanya lebih dari dirinya dan melebihi segala sesuatu dan berada di luar jangkauan logika. Akan tetapi seorang biasanya lahir dan memiliki agama sebagai sebuah warisan dan orang tuanya yang sudah turun-temurun hingga sampai kepadanya. Hal ini disebut kepada
sebagai pengalaman psikologis di mana setiap orang yang beragama merasa ingin dekat kepada Tuhan, sekaligus takut kepadanya. Dan ketakutan itu biasanya disebut dengan transendum. Hingga lahirnya sebuah fenomena yaitu Fakhyomsun Atramdium, di mana orang yang menganut sebuah agama merasa ingin dekat kepadanya, tetapi beberapa orang beragama lainnya merasa takut kepadanya. Itulah yang dianggap sakral dan suci. Dalam filsafat ketuhanan ditemukan berbagai pandangan, yaitu animisme, dinamisme, totemisme, politeisme, natural politisme, henotisme, panteisme, monoteisme, dan monisme. Menurut Lao-Tzu, yang jika dihubungkan dengan filsafat Tao sebagai suatu kepercayaan, maka Tao adalah asal-usul bumi yang unik. Tao adalah sumber utama yang satu. Duan adalah ada yang bersifat primordial, primordi being, atau Chos itu sendiri. Yang dua disebut juga sebagai yin atau sisi feminim, sekaligus yang atau sisi maskulin. Yin itu juga dikenal sebagai sisi negatif dan yang sisi positif. Dasar-dasar ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. Negara Cina sebagai negara peradaban paling tua dan juga memiliki filsafat yang sangat natural serta spontan dari pengalaman hidup yang mereka alami dan pandangan mereka yang terbahas dari sesuatu yang sangat tinggi dan berkuasa, yang mereka sebut dengan Tao. JJ dalam disertasinya menyebutkan bahwa dalam praktik keagamaan Tionghoa, tampak Tuhan memiliki banyak aspek, yaitu satu, Tuhan totalitas yang disebut Tao sebagai Tuhan esensial. Dua, Tuhan yang transenden yang disebut sebagai Tin atau Xiangte atau Sangti sebagai Tuhan metafisis atau dan supranatural. Dan ketiga, Tuhan imanen yang disebut sebagai Tin Te sebagai Tuhan fisis atau natural. Empat, Tuhan representatif yang disebut sebagai Tuhan Tianchu, Tuhan putra yakni kaisar sebagai Tuhan politisi. Tuhan moralitas yang disebut sebagai Tintao sebagai Tuhan sosial atau sosiologi. Tuhan sentral atau familial yang disebut Tinkong sebagai Tuhan antropologis, sebagai Tuhan yang disebut Tianliang atau Liang Sim, hati nurani sebagai Tuhan psikologis. Prinsip-prinsip ajaran Teosme. Teosme merupakan pandangan tentang dunia karena sikapnya selalu memandang ke arah alam dan kodrat. Ajaran ini disebut sebagai mempengaruhi pemahaman Tionghoa tentang kosmologi, yakni bagaimana hubungan manusia dengan alam, serta mengenai genesis hidup alamiah. Dalam kitab Taoisme yaitu Tao Te Ching, dalam uraiannya berkisar kepada Tao itu sendiri. Tao secara harfiah berarti jalan setapak ataupun jalan. Ada 3 cara memaknai Tao sebagai jalan, yaitu Tao diartikan sebagai jalan dari kenyataan terakhir. Tao diartikan sebagai jalan alam semesta. Tao diartikan sebagai jalan yang menata bagaimana seharusnya hidup manusia berjalan. Di dalam buku Tao Te Ching terkandung nilai filsafat yang dalam menurut masyarakat Tionghoa, yaitu Te yang memiliki artian kebijakan moral, akhlak, fritwe, pandangan hidup, dan pandangan sosial manusia. Wei yang artinya tidak punya, kosong atau hampa. Dan jika diartikan secara harfiah yaitu tidak melakukan apa-apa. Simbolisme sebagai aplikasi sistem religi dalam masyarakat Tionghoa. Benda-benda suci dianggap sebagai sesuatu yang memiliki keunggulan dibandingkan benda-benda profan baik dalam hal kekuatan maupun kehormatan. Namun tidak berarti bahwa semua benda suci memiliki kekuatan dan kehormatan yang sama. Benda-benda suci tersusun dalam suatu hierarki. Ada yang memiliki kekuatan yang sedemikian besar sehingga para penganut keyakinan merasa amat bergantung dengan keberadaannya. Sementara ada pula benda-benda yang kekuatannya dapat dimanipulasi oleh manusia. Bagi masyarakat, ini simbol merupakan perantara sebagai penghubung antara nyata dengan yang tidak nyata, antara manusia di dunia dengan roh leluhur, dewa-dewa dan cikongnya Tuhan. Konsep dewa-dewa dalam masyarakat Tionghoa Cikungbio. Cikungbio merupakan pura pertama bagi umat Hindu etnis Tionghoa di Jakarta. Konsep pembangunan pura tersebut tidak selengkap pura yang dikenal selama ini. Konsep pura menurut umat Hindu etnis Tionghoa adalah sebuah altar pemujaan dengan ritual persekutuan Hoa. Yang dipergunakan sebagai tempat pemujaan keluarga yang mana tempat tersebut berupa sebuah bangunan yang memiliki tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan ritual tradisi etnis Tionghoa. Berikut cara arca-arca yang terdapat dalam altar di kedua dalam bio. Kuan Im sebagai dewa pencatat dan Kuan Tikong adalah dewa perang. Chi Kong Hua Hut dan Ta Tong Jipie dewa penolong dewa Cekong. Sepak Lohan
Oke, 18 dari Dewa ini Akal. habis ya. Ya, terakhir ini Julian di Saragi. Silakan. Ya, Pak. Baiklah, di sini saya akan melaporkan laporan bacaan saya yang berjudul Menelusuri Dinamika Hindu Etnis Tionghoa. Pendahuluan ilmu yang mengkhususkan diri membicarakan tentang teologi, dan di dalam agama Hindu disebut Brahma Widya atau dikenal juga dengan nama Tattwa Jana. Memiliki pengertian yang sama. Yang kedua, isi. Pengertian filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan tahu dapat dikatakan sebagai suatu cara pandang tentang aturan dan jalan menuju kebajikan. Dengan konsep keyakinan yaitu dari isi kembali isi dan dari kosong kembali kosong yang disebut dengan Wu Wei dalam sejarah kepercayaan suatu agama. Manusia yang terlahir ke dunia sering disebut sebagai homo religius, di mana semua manusia mengakui akan adanya sesuatu yang melebihi dirinya dalam berbagai hal maupun dalam berbagai aspek kehidupan di dunia. Terdapat beberapa teori sosial budaya dan keagamaan yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kajian dalam penelitian terhadap tinjauan filsafat ketuhanan pada masyarakat Tionghoa Cikung Bio tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori intrasionisme simbolik dasar pemikiran lain dari teori introspeksi simbolik menganggap bahwa manusia adalah makhluk pencipta, pengguna, atau pembuat simbol. Yang kedua, teori religi menggunakan 3 teori religi dalam melakukan pengkajian, yaitu teori substantif yang berfokus pada nilai penjelasan agama, teori Ludwig Olthoff yaitu lebih khusus membahas pengalaman yang menarik dan menakutkan, dan teori Emil Durkheim yaitu berfokus pada sosial agama-agama. Ketiga, teori kekuasaan simbolik dalam kaitannya dengan masyarakat Tionghoa Cikung Bio terjadi semacam hegemoni kebudayaan yang mana masyarakat Tionghoa yang sudah berstatus Hindu Tionghoa seolah-olah diharuskan untuk menunjukkan kehinduannya dengan menggunakan simbol-simbol yang berbau Hindu. Dasar-dasar bersahabat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. Negara Cina merupakan negara yang memiliki peradaban yang paling tua dengan jumlah penduduk terbaik di dunia. Filsafat merupakan mereka dikatakan sebagai filsafat yang bersifat natural dan spontan, yang sungguh dilihat dan dialami dalam kehidupan mereka sendiri. Bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir tidak dapat dipisahkan, sebagaimana juga yang terdapat dalam kebudayaan India. Pandangan dan cara hidup mereka tidak dapat dipisahkan dari apa yang mereka yakini sebagai kekuatan tertinggi yang mengatur hidup mereka. Bagi etnis Tionghoa, Tuhan yang imanenlah yang lebih banyak atau mendapatkan fokus pemujaan atau permohonan. Tuhan transenden hanyalah bersifat kebaktian murni tanpa pengharapan imbalan. Namun keyakinan akan Tuhan sangat dijunjung tinggi melebihi apapun, melebihi dewa-dewa, malaikat, dan lain-lainnya. Bagi masyarakat Tionghoa, dasar kejiwaan mereka adalah etika, bukannya agama. Agama menurut mereka adalah filsafat yang disertai suatu bangunan atas tertentu yang terdiri dari takhayul, dogma-dogma, ketentuan-ketentuan upacara, serta lembaga-lembaga. Ketiga, asal-usul filsafat Taoisme. Agama Tao yang lebih umum dikenal merupakan agama yang berasal dari Cina, agama yang tertua di dunia. Umumnya diakui sejak 7.000 tahun yang silam, dan juga merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar orang Tionghoa. Prinsip ajaran Taoisme pertama, Tao dapat diartikan sebagai jalan dari kenyataan terakhir. Kedua, Tao diartikan sebagai jalan alam semesta. Dan ketiga, Tao diartikan sebagai jalan bagaimana seharusnya manusia menata hidupnya. Dalam buku Tao Te Ching terkandung pula nilai filsafat yang dalam menurut masyarakat Tionghoa, arti atau makna yang terkandung dalam buku tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Te memiliki arti kebajikan, moral, akhlak, virtu, pandangan hidup, dan pandangan sosial. Kedua, Wu Wei artinya tidak ada, tidak punya, kosong, atau hampa. Wei artinya berbuat, melakukan, mengerjakan, atau menjadi. Bila Wei tidak diterjemahkan secara harafiah, berarti tidak melakukan apa-apa atau tidak berbuat apa-apa. Konsep dewa-dewa dalam masyarakat Tionghoa Cikung Bio pada awalnya Cikung Bio merupakan tempat persembahyangan keluarga dengan ciri khas Tionghoa yang mana tempat-tempat perjamuan biasa mereka disebut dengan altar. Doa pujaan dan persembahyangan masyarakat Tionghoa Cikung Bio. Masyarakat Tionghoa Cikung Bio memiliki pandangan yang amat antropomorfistis terkait dengan persembahyangan, ucapan mantra-mantra maupun doa-doa. Doa yang diutarkan begitu natural, seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan teman yang sederajat. Bagi mereka, pujaannya adalah umat hidup yang sama seperti sehingga patut diperlakukan seperti makhluk hidup dewasa.
Mereka merasa jenggal jika menghadapi pujaan dengan menyanyikan lagu-lagu pujaan, karena menganggap tidak dapat menyampaikan isi hati dengan keluhan terhadap pada pujaannya. Upacara dan ritual masyarakat Tionghoa Cikung Bio merupakan salah satu unsur dasar yang dimiliki oleh semua agama di dunia ritual. Proses upacara dapat dikatakan sebagai simbol atau identitas suatu agama yang membedakan agama yang satu dengan yang lainnya. Kitab suci masyarakat Tionghoa, kitab suci tidak dikenal oleh masyarakat Tionghoa. Mengingat bahwa agama ini telah ada sebelum mereka mengenal kertas, bahkan sebelum dikenalnya tulisan. Bagi mereka yang terpenting adalah ayat suci, bukan kitab. Ayat suci dapat membentuk lisan, artefak, fenomena, peristiwa, dan simbol. Isi ayat suci bagi mereka adalah transenden, sehingga tidak dapat dirusak walaupun kitab yang memuat ayat tersebut dimusnahkan. Bagi mereka semua kitab adalah sama, yang penting adalah isinya. Orang suci dalam masyarakat Tionghoa. Terima kasih telah menjadi dosen ya bagi kita dalam mata pelajaran mata kuliah ini. Dan kita telah mendengar beberapa masukan dari keenam orang tadi yang menyampaikan materi kuliah kita hari ini. Dan tentu keenam orang ini memiliki keterbatasan karena bacaan mereka dan tidak semua dibacakan karena waktu kita yang sangat terbatas. Karena itu kita akan memberi masukan melengkapi informasi atau melengkapi pemahaman kita dari apa yang telah disampaikan oleh keenam teman kita tadi. Saatnya kita akan memberikan masukan supaya tujuan perkuliahan kita tercapai. Bagaimana itu filsafat Hindu bertemu dengan filsafat etnis Tionghoa. Ya. Oke, apakah suara saya sudah jelas? Apakah suara saya sudah jelas? Halo? Halo, tes. Oke, apakah suara saya terdengar? Sudah kedengaran? Maaf, Terdengar, tapi putus-putus. Putus-putus ya? putus suaranya Bapak. Tidak kedengaran dengan jelas. Bagaimana? Apakah ini? Kalau jelas memang Pak, tapi mau dia putus-putus kadang. Oh gitu ya. Oke, Iya. baik. Tadi kita sudah mendengar 6 orang yang melaporkan bacaannya dan pemahaman mereka terhadap filsafat Hindu yang bertemu dengan filsafat Tao yang dibawa oleh teman-teman suku China yang datang dari China ke Indonesia. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menambah masukan sehingga nanti tujuan perkuliahan kita tercapai. Bagaimana kita memahami filsafat Cina itu. Karenanya kami beri kesempatan untuk memberikan masukan kepada kita sehingga nanti pemahaman kita semakin komprehensif. Silakan, siapa yang duluan? Saya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menambahi dari hasil laporan bacaan teman-teman penyaji. Yang saya dapatkan yang pertama, berintegrasinya masyarakat Cikung Bio yang meyakini bahwa Tao sebagai ajaran leluhurnya dan secara legal formal beragama Buddha menjadi Hindu, menunjukkan bahwa keyakinan yang sudah mengakar dengan dijiwai oleh budaya dan tradisi yang turun-temurun akan sulit dipisahkan. Yang kedua, filsafat ketuhanan Tao dapat dikatakan sebagai suatu cara pandang tentang aturan dan jalan menuju kebajikan dengan keyakinan dari isi kembali isi dan dari kosong kembali kosong atau yang disebut dengan Wu Wei, mengajarkan hakikat kekuatan hidup yang mendasar melalui penerimaan tanpa pamrih dengan memberi tanpa ingin meninggalkan bekas dan tidak mengharapkan balasan, tidak mementingkan diri sendiri serta berserah diri. Yang ketiga, sesuai dengan sifat pragmatisme masyarakat etnis Tionghoa, Tuhan yang imanenlah yang lebih banyak atau mendapatkan fokus pemujaan atau permohonan, sedangkan Tuhan yang transenden hanya bersifat kebaktian murni tanpa mengharapkan imbalan, sehingga terkesan bahwa masyarakat ini lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada hal-hal yang rohani. Terima kasih, Pak.
Mic Bapak mati, Pak. Selain Doyan, ada lagi yang mau menambah masukan? Saya Pak. Silakan Yunus, nanti habis Yunus nanti baru Sonya. Silakan Yunus, Sigalinggi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahi sedikit dari yang sudah dibacakan teman-teman penyaji. Yang pertama, di dalam agama Tionghoa perlu kita ketahui bahwasanya mereka menjelaskan di setiap orang yang menganut kepercayaan yang berbeda, maka mereka akan mempunyai akhirat ataupun tujuan yang berbeda, di mana mereka menjelaskan juga bahwa ketika kita Kristen, maka yang menjadi tujuan kita di akhirnya itu bertemu dengan Allah Bapa. Dan mereka juga menjelaskan ketika mereka adalah Muslim, maka mereka di akhirat akan bertemu dengan bidadari yang sudah disiapkan, yaitu ke-77 bidadari yang sudah disiapkan. Bahkan jika mereka adalah Buddha, mereka akan bertemu ataupun menuju yang namanya nirwana. Di dalam agama ini juga mereka menjelaskan ataupun di dalam etnis Tionghoa ada buah-buah yang mereka anggap suci dan mereka anggap tidak baik. Adapun buah-buah yang mereka anggap baik itu seperti apel, jeruk dan lain sebagainya. Tetapi mereka sangat tidak suka ataupun mereka menganggap bahwa buah pisang adalah buah yang tidak baik bagi mereka. Berbalik dengan agama Hindu yang ada di Bali. Bahkan agama Hindu yang ada di Bali itu mengatakan bahwa buah pisang adalah buah yang paling utama. Dan ajaran Tao ini juga lahir ataupun ada sebelum dunia ada, sebelum dunia dijadikan. Jadi menurut kepercayaan mereka bahwa agama Taoisme adalah ajaran yang paling pertama yang ada di dunia. Demikian tambahan dari saya, Pak. Oke, baik. Lanjut, Sonya. Baik Pak, di sini saya membaca dari buku Nusantara Catatan Tionghoa yang di halaman 11. Nah, pada zaman itu dinasti-dinasti yang Liu Song berminat untuk berkepentingan untuk mengembangkan suatu hubungannya dengan Nusantara. Nah, pada zaman dinasti Tang tahun 618 sampai 907 mulai berlangsung interaksi budaya yang lebih intensif antara dinasti Tang dan kerajaan Sriwijaya. Perintisannya adalah seorang pendeta Buddha yang bernama Yi Jing atau Jie Xing yang menurut Prof. Li Jing atau cikal bakal kedatangan etnis Tionghoa yang merantau ke Nusantara berkat hubungan yang erat yang dinasti Tang dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, hubungan yang erat yang mesra itulah yang memacu lebih banyaknya orang Tionghoa merantau ke Nusantara dan mereka juga menjadi cikal bakal kelompok etnis Tionghoa yang di Nusantara. Oleh karena itu atau Tenglang atau orang Tang yang menyebutnya negaranya yaitu Tangsang atau Tangsuang, yang tanah air Tang atau yang disampaikan sekarang masih ada yang menggunakan sebutan itu. Nah, pada pusat kebudayaan terutamanya itu yang melalui agama Buddha, yaitu Yi Jing pertama kali berkunjung ke Sriwijaya pada tahun 671. Awalnya pendeta Yi Jing berencana berkunjung ke India untuk menuntut ilmu agama Buddha agar supaya di tengah pelayaran kapalnya Xingjing terlebih dahulu atau di kerajaan Sriwijaya Yingxing, yaitu menyaksikan kemajuan kebudayaan agama Buddha. Nah, bahkan ketika Yingxing itu mengusulkan bagi para pendeta Tiongkok yang ingin mempelajari Buddhis di India untuk belajar terlebih dahulu yaitu di Sriwijaya. Nah, Yingxing menuliskan bahwa pendeta-pendeta di Sriwijaya itu tekun belajar dan bermurah hati untuk adat istiadat setempat sama dengan yang di India. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Hanya itu yang bisa disampaikan. Ada lagi yang mau menambahkan dari hasil bacaannya? Siapa yang membaca? Saya, Pak. Mona, silakan. Mona, silakan.
Saya Munanun Gaul akan menambahkan hasil pemahaman saya dari buku ini. Yang pertama yaitu bahwa pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat Cikungbio yang meyakini bahwa Tao ialah ajaran leluhur mereka yang beragama Buddha menjadi Hindu. Yang kedua, aturan dan jalan menuju kebajikan dengan konsep isi kembali dan dari maksudnya filsafat itu yang saya pahami itu kekuatan hidup berdasarkan pada memberi tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan, tidak mementingkan diri sendiri, serta berserah diri. Yang ketiga yaitu filsafat ketuhanan dalam Tao sangat mirip dengan filsafat ketuhanan Hindu, sehingga menjadi pembaruan pada masyarakat tersebut. Dapat dilihat contohnya itu pada dua-dua yang menggunakan bahasa asli, seperti pada dua Tri Satya dan dua Karamaning Sumbah. Dan yang keempat itu penyebaran pada agama Hindu yang disebarkan melalui jalur perdagangan, sehingga pemeluk agama Hindu tidak hanya terdapat di satu tempat atau tidak hanya dapat di Pulau Bali saja, tetapi tersebar dia sampai dan budaya masyarakat setempat. Jadi ada kebudayaan Hindu dari suku Jawa, suku Sunda, suku Lampung, suku Batak, bahkan ada pula yang etnis Cina yang dikenal dengan umat Hindu etnis Tionghoa. Dan yang kelima yang dapat saya pahami itu pembentukan kebudayaan baru oleh masyarakat Tionghoa Cikungbio melalui proses studi wadani kepada masyarakat Hindu sehingga terbentuk identitas baru, yaitu sebagai masyarakat Tionghoa Hindu. Demikian Pak, terima kasih.